Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review. Program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dari sektor perikanan di Indonesia. Ini infonya bahwa dari sisi investasi ini juga masih belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan atau cenderung begitu ya. Kita lihat investasinya ini dalam level yang rendah. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Indonesia saat ini menjadi salah satu produsen utama budidaya perairan atau aquaculture di dunia. Namun demikian, keunggulan tersebut masih belum sejalan dengan kinerja investasi di sektor perikanan nasional, baik penanaman modal asing maupun dalam negeri yang tercatat masih rendah. Indonesia saat ini menjadi salah satu produsen utama budidaya perairan atau aquaculture di dunia dan menjadi produsen kedua di dunia dengan volume produksi mencapai 14,8 juta ton pada tahun 2020. Keunggulan ini juga memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia, diantaranya penyerapan tenaga kerja hingga 2,2 juta pembudidaya perikanan, devisa ekspor perikanan 56% dari produk aquaculture, dan 53% protein hewani yang berasal dari ikan. Namun demikian, keunggulan yang dimiliki Indonesia tersebut masih belum mampu mendorong minat investor baik asing maupun domestik untuk menanamkan dana mereka di sektor perikanan nasional. PLT Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Muhammad Firman Hidayat mengatakan realisasi investasi sektor perikanan dalam 10 tahun terakhir berada di posisi terendah, hanya 0,5% dari total realisasi investasi penanaman modal asing dan 0,2% dari realisasi penanaman modal dalam negeri. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang terendah realisasi PMA maupun realisasi PMDN-nya. Kontribusinya pada tahun berapa ini 2012 hingga terakhir itu hanya 0,5% dari total PMA nasional. Bahkan yang mungkin kita perlu perhatikan adalah kalau kita lihat realisasi 2020 700 miliar ya. Tetapi realisasi tahun 2021 itu bahkan hanya 249 miliar, turun hingga 65%. Firman menambahkan salah satu yang menjadi penyebab rendahnya investasi di sektor perikanan yaitu iklim investasi yang masih belum sesuai bagi investor asing maupun domestik. Selain itu, pihak pemberi kredit usaha rakyat atau KUR dari perbankan masih menilai sektor perikanan sebagai sektor yang sangat beresiko. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, realisasi investasi sektor perikanan terendah dalam 10 tahun terakhir, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Budi Wibowo. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia atau AP5I dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Federasi Asosiasi Perikanan Indonesia FAPI. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Pak Budi. Salam sehat. Yes, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara ya mengenai sektor perikanan di Indonesia begitu. Karena kita tahu negara-negara kepulauan sehingga ini menjadi suatu berkah tersendiri bagi masyarakat Indonesia dengan kelimpahan begitu ya hasil ataupun produk-produk ikan yang ada di Indonesia. Pertama kita akan lihat bagaimana pandangan Anda terlebih dahulu nih terkait dengan perkembangan dari industri perikanan saat ini khususnya dari sisi pengolahan perikanannya. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Prasetyo. Oke, jadi bisa saya katakan kalau perkembangan industri pengolahan perikanan saat ini atau beberapa tahun terakhir ini ya kita mengalami stagnan, tidak bisa berkembang dengan pesat. Oke. Bahkan untuk perikanan tangkap ya, untuk perikanan tangkap beberapa tahun terakhir ini cenderung stagnan bahkan turun ya Mas Prasetyo. Baik. Untuk perikanan budidaya terutama untuk komoditas udang, patin ini ya lumayan lah kita agak sedikit membaik ya, tetapi yang sekali lagi yang untuk perikanan budidaya kondisinya stagnan dan bahkan cenderung turun. Itu Mas Prasetyo. Baik, kalau kita lihat dengan kondisi saat ini sebenarnya seberapa besar kalau kita bicara mengenai kapasitas produksi dari industri pengolahannya sendiri, Pak Budi? Ya. Jadi sebenarnya kalau data dari Kemenperin, Mas Prasetyo, bahwa kita itu pabrik-pabrik pengolahan ikan yang ada di Indonesia ini total bisa mengolah ikan kurang lebih per tahun itu adalah 2,8 juta ton.
Oke. besar ya, cukup besar. Tetapi sayangnya ikan yang bisa kami olah dalam arti ketersediaan bahan baku ini yang sangat kurang. Sehingga dari tahun ke tahun ya tidak terlalu banyak berubah. Jadi bahan baku yang kami olah kurang lebih hanya sekitar 1,4, 1,5, 1,3 juta ton ya berfluktuasi. Itu artinya apa? Artinya bahwa utilitas dari industri pengolahan perikanan ini masih berkutat atau berkisar di sekitar angka 50%. Jadi memang sayang sekali ya, banyak mesin-mesin kami yang terpaksa bisa dikatakan nganggur gitu ya, tidak bisa bekerja optimal gitu, Mas Prasetyo. Baik, kalau kita telik lebih jauh sebenarnya ini pemicunya apa begitu? Kalau Anda lihat ini bahan bakunya, sementara luas perairan di Indonesia ini kan sangat besar begitu dan sangat luas dari Sabang sampai Merauke, Pak Budi. Ya, memang kalau tadi sesuai dengan tema kita ya Mas Prasetyo, kita bicara soal investasi ya. Kalau soal investasi di bidang perikanan ini kan kita harus pilah-pilah ya. Pilah-pilah di sektor hilir ya, di dalam arti di pengolahannya, kemudian dan di sektor hulunya bagaimana ya. Ayo kita lihat masing-masing. Nah sekarang kalau kita berharap investasi banyak, investasi sektor hilir, kalau hilirnya ya di pengolahan saya kira agak susah ya Mas Prasetyo. Jangankan kita berharap adanya modal baru masuk ke sini kan. Bagi kami aja pelaku-pelaku yang lama aja masih kekurangan bahan baku. Nah tentunya itu hal sangat tidak menarik ya bagi investor baru yang masuk di sektor hilirnya, di sektor pengolahan. Saya lihat dalam beberapa tahun terakhir ini memang ada 1-2 ya investor yang masuk di sektor pengolahan. Tetapi kebanyakan ya, investasinya ini lebih banyak ke arah perbaikan atau pergantian mesin-mesin yang lama. Dan seperti itu, jadi bukan secara masif ada industri pengolahan baru di berbagai daerah di Indonesia. Ini di sektor hilirnya Mas Prasetyo. Kemudian di sektor hulunya kan kita ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, kita diskusikan apakah sektor hulunya itu bisa menarik ya. Nah, menurut pandangan saya sebagai ketua APLIMAI dan ketua FAPI, banyak hal yang menyebabkan tidak menariknya bagi investor untuk terjun di dunia perikanan ini. Pertama yang paling banyak ya adalah rumit dan banyaknya perizinan yang diperlukan ya untuk bergerak di sektor ini. Meskipun pemerintah sudah ada undang-undang cipta kerja dan sebagainya, tapi kenyataannya masih belum lah atau terlalu lambat lah pemerintah untuk melakukan penyederhanaan perizinan di sektor perikanan. Bahkan sampai untuk perizinan budidaya bisa sampai berapa sekitar 20 lebih ditangkap juga sekitar itu. Tapi meskipun saya tahu juga seperti kemarin di acaranya Kemenko Marves kan sudah khusus untuk budidaya udang sudah ada penyederhanaan perizinan, tetapi itu masih sangat lambat dibandingkan sama yang lainnya. Itu yang pertama ya, rumitnya perizinan. Kemudian yang kedua, terutama ini di sektor tangkap ini PNBP yang sangat besar ini. Ini kasihan ya anggota kami yang bergerak di perikanan tangkap ini selalu mengeluhkan PNBP yang besar yang ditarik, yang harus dibayarkan kepada mereka. Apalagi terlebih lagi sekarang ini dengan kenaikan BBM solar yang begitu tinggi dan besarnya PNBP, banyak kapal-kapal yang terpaksa berhenti melaut karena sudah tidak efisien lagi melaut. Rugi kan, kita pengusaha kan juga kalau rugi ya lebih baik kita berhenti dulu lah, kita menunggu situasi yang kondusif. Itu hal yang kedua ya, tingginya PNBP. Kemudian yang ketiga adalah ada beberapa aturan yang menurut kami tidak selaras dengan keinginan atau kemauan kita untuk penyederhanaan perizinan atau menarik investasi. Saya beri contoh aja pada tahun 2021 keluar dari peraturan pemerintah yaitu PP 85 2021. Nah ini kalau mungkin nanti Mas Prasetyo sempat ya baca-baca lah PP 85 2021. Baik. Di situ ada 3 hal Mas Prasetyo. PNBP-nya sangat besar di situ. Kemudian yang kedua, banyak sekali ayat-ayat yang multitafsir. Nah ini membahayakan bagi kami. Dan yang ketiga, di PP 85 2021 itu ada ancaman denda administratif yang menurut saya besarnya itu menakutkan gitu bagi investor. Bukan menakutkan lagi, bahkan mengerikan kalau menurut saya. Saya beri contoh aja Mas Prasetyo. Misalkan, salah satu contoh aja yang budidaya. Jika pembudidaya tidak memenuhi standar, maka harus membayar 7,5% dari modal kerja.
per pelanggaran. Jadi kalau misalkan saya punya tambak nilainya 1 miliar gitu, Ya. kalau saya dianggap tidak memenuhi standar, saya akan harus bayar 75 juta per pelanggaran. Siapa yang berani dengan ancaman-ancaman denda yang menakutkan seperti ini untuk berinvestasi di sektor perikanan? Kalau menurut saya, ya PP 85 2021 harus direvisi secepatnya, Mas Prasetyo. Oke, itu dia. Berarti ada 3 tantangan yang harus mungkin ini dijadikan solusinya sehingga bisa menjadi daya tarik lagi begitu ya bagi para investor, baik investor asing maupun domestik begitu. Mengingat ini berarti belum bisa menciptakan iklim investasi di sektor perikanan yang cukup kondusif ya nampaknya bagi para investor. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan realisasi dari investasi penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan ya, ini kita lihat persentasenya untuk PMA sekitar 54,9% yang mencapai 168,9 triliun ya dari total keseluruhan investasi di dalam negeri. Sementara PMDN-nya 45,1% atau 138,9 triliun rupiah. Kinerja secara kuartalan kemudian tahunan bisa Anda saksikan untuk PMA ada kenaikan dari kuartalan maupun juga tahunan. Sementara untuk yang PMDN secara kuartalan ada sedikit pelemahan minus 0,05%. Sementara untuk tahunannya juga masih menunjukkan pertumbuhan positif. Dan selanjutnya bagaimana dengan realisasi PMA penanaman modal asing di sektor perikanan ini per kuartal 3 tahun 2022. Ya, 2020 tercatat 48,2 juta dolar Amerika. Kemudian 2021 menurun menjadi 17,1 juta dolar dan per kuartal 3 tahun ini menjadi 6,7 juta dolar Amerika. Itu dia untuk PMA. Lantas bagaimana dengan penanaman modal dalam negerinya? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini untuk PMDN di 2020 tercatat 564,9 miliar, kemudian di 2021 meningkat sampai dengan 1 triliun rupiah. Dan di pertengahan tahun ini atau kuartal 3 begitu ya, kita lihat sudah mencapai 522,6 miliar rupiah. Kita lihat apakah nanti sampai dengan akhir tahun akan bisa menyamai rekor yang dicetak di 2021 atau tidak. Baik, itu dia. Dan lanjut bagaimana dengan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat. Ini juga menjadi salah satu concern dari pemerintah begitu ya kemarin. Penyalurannya apa saja? Untuk budidaya perikanan sekitar 2,8 triliun, pengolahan dan pemasaran 2,8 triliun, penangkapan 1,7 triliun, jasa perikanan 0,5 triliun dan lainnya sekitar 0,008 triliun. Total sekitar 8,05 triliun rupiah untuk realisasi dari kredit usaha rakyat di sektor perikanan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Wibowo, Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia dan juga sebagai Ketua Federasi Asosiasi Perikanan Indonesia. Ya Pak Budi, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, kemudian juga ada beberapa hal yang krusial begitu yang masih menjadi hambatan dari sektor perikanan di Indonesia. Tadi dari sisi perizinan yang cukup rumit kemudian panjang begitu, kemudian ada PNBP, terus ada kenaikan BBM juga, ini menjadi salah satu kendala, dan aturan yang cukup menarik untuk dicermati dari PP 85 tahun 2021 di mana ini masih ada beberapa poin seperti ayat yang multitafsir, kemudian ada denda administratif yang harus ditanggung oleh investor. Nah, dengan kondisi yang ada, apakah ini yang membuat sektor perikanan menjadi tidak seksi bagi investor, Pak Budi? Ya betul sekali Mas Prasetyo. Jadi kalau tadi dilihat dari data PMDN dan PMA, kelihatan sekali ya Mas Prasetyo bahwa PMA akhir-akhir ini malah trennya turun ya. Yes. Meskipun PMDN mungkin masih bertahan ya. Artinya apa ya? Artinya mungkin PMA menganggap ya dengan aturan-aturan itu dan sebagainya itu mereka semakin takut untuk berinvestasi di Indonesia. Kurang lebih seperti itu sih Mas Prasetyo. Tapi saya sampaikan juga di sini bahwa kami telah berkomunikasi tentang masalah ini Mas Prasetyo dengan kementerian terkait ya, dengan Kemenko Marves, dengan Kementerian Kelautan Perikanan dan lain-lain, bahwa alhamdulillah kelihatannya sudah ada respon positif ini, bahwa kalau saya nggak salah
terima bahwa PP 85 2021 ini akan direvisi dalam waktu dekat ini. Sehingga saya berharap setelah revisi PP 85 2021 yang merupakan salah satu kendala juga dalam investasi ini, para investor bisa semakin bergairah untuk tertarik untuk berinvestasi di sektor perikanan kita. Baik. Begitu Mas Prasetyo. Tapi kalau kita lihat dengan PP 85 2021 begitu yang menjadi concern dari teman-teman FAPI, kemudian juga dari AP5I itu terkait dengan denda begitu. Sejauh ini sudah ada yang diterapkan, sudah ada investor yang juga terkena denda terkait dengan luasan areal tambak yang tidak sesuai dengan aturan begitu, atau memang itu menjadi suatu standar yang baku sih Pak? Ya, jadi memang bisa dikatakan belum ada yang terkena ya. Oke. Tapi investor ini kan selalu melihat aturan nih. Selalu melihat aturannya bagaimana, bukan melihat aturan itu sudah diterapkan atau tidak. Oke. Kita kan berinvestasi pasti jangka panjang. Jadi apapun aturannya, meskipun ini masih belum diperlakukan di lapangan misalkan, itu akan menyebabkan investor takut masuk, Mas. Lantas kalau misalnya komunikasi sudah dibuka begitu dengan pemerintah, ini ke kementerian yang mana? Kemudian responnya sejauh ini seperti apa, Pak Budi? Ya, tentunya karena ini PP ya, PP kami harus ke Kemenko Marves ya sebagai yang mengkoordinir itu. Kami juga sudah bertemu dengan Bapak Deputi Kemenko Marves, kemudian juga kami juga Kementerian Kelautan Perikanan ya. Kami sudah berkirim surat kepada Pak Menteri, juga berdiskusi dengan beberapa staf beliau. Kami saya dapat kesan bahwa ada keinginan yang sangat serius dari pemerintah, baik itu Kemenko Marves dan KKP untuk memperbaiki peraturan-peraturan tersebut sehingga lebih pro investasi. Mudah-mudahan segera terbit peraturan-peraturan yang lebih pro investasi dalam waktu dekat ini, Mas. Oke, ini mengingat memang banyak sektor yang juga sudah mendapatkan beragam insentif, kemudahan-kemudahan begitu ya. Jadi tinggal bagaimana sektor perikanan di tanah air juga sudah mendapatkan suatu kesetaraan begitu ya dengan beragam kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi dengan kondisi yang ada begitu saat ini, dominasi investornya sendiri berarti masih dari lokal ya Pak Budi ya? Sebenarnya kalau antara PMDN dan PMA kalau saya lihat data beberapa tahun terakhir ini ya kadang-kadang dari PMA lebih banyak, kadang-kadang PMDN lebih banyak. Jadi plus minus. Tapi intinya kalau yang beberapa tahun terakhir aja, tahun 2022 ini saya lihat PMA semakin sedikit. 2022. Ya. Kalau daerah Pak yang masih menjadi backbone dari sektor perikanan kita tuh di daerah mana saja? Dan apakah ini juga dari hulu ke hilirnya sudah terintegrasi begitu dari ekosistem yang cukup menarik nih dicermati dari sektor perikanan kita? Kalau daerah Indonesia ini seluruh daerah penghasil perikanan ya bisa saya katakan ya. Ya baik Jawa, Sumatera semuanya ya. Tinggal memang kendala utamanya adalah kalau daerah adalah logistik yang mahal untuk produk-produk frozen ya. Ya ini yang pelan-pelan juga kami juga terus berdiskusi, berkomunikasi bagaimana untuk kita mendesain suatu sistem logistik yang lebih efisien ya. Tapi itu perlu waktu Mas. Itu bukan jangka pendek kalau untuk itu karena banyak sekali faktornya ya. Betul. Tapi kalau kita bicara mengenai insentif begitu relaksasi yang diberikan untuk sektor perikanan apalagi di masa pandemi kemarin begitu sudah ada Pak dan realisasinya seperti apa? Kalau khusus sektor perikanan saya kira sama dengan sektor lain ya, misalkan relaksasi PPh ya dan sebagainya itu sama lah, kita nggak dibedakan. Tapi sebenarnya gini Mas, kalau berkaitan dengan investasi sektor perikanan ya, itu sebenarnya menurut saya ada semacam bottleneck gitu yang kita harus pecahkan ya, dalam arti begini. Pemerintah dalam hal ini ada keinginan ya untuk meningkatkan PNBP sektor perikanan karena ada statement dari Kementerian Keuangan bahwa sektor perikanan PNBP-nya sangat kecil gitu kan, disampaikan seperti itu gitu loh. Nah saya cuma ingin menghimbau kepada dari Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang terkait gitu. Kalau melihat dukungan suatu sektor pada negara jangan hanya dilihat di PNBP gitu. Karena apa? Karena kalau PNBP diperbesar itu kami menjadi tidak berdaya saing. Kami sekarang ekspor itu sudah bersaing dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan Ekuador yang harga kami sudah pas-pasan gitu. Kalau PNBP di hulu dinaikkan, otomatis harga jual kami naik. Kami nggak bisa bersaing lagi gitu. Nanti bisa pabrik-pabrik akan tutup ya. Jadi kami berharap pemerintah juga melihat penghasilan lain bukan dari sektor perikanan. Yaitu misalkan saya katakan aja di sini Mas, cara singkat ya. Kami membayar PPh 0,25% untuk bahan baku ya.
Belum lagi PPh karyawan yang harus membayar ke negara, PPh badan. Untuk lokal pun kami membayar PPN. Nah, kami juga jangan dilupakan bahwa kami mengekspor setiap tahun itu 6 miliar US dollar. Hampir 90 triliun itu dari sektor perikanan. Nah, itulah jangan PNBP aja yang digenjot gitu ya, karena itu justru akan mematikan dunia perikanan secara keseluruhan. Kami berharap PNBP kalau bisa malah diperkecil sehingga kita bisa lebih kondusif. Baik, bagaimana dengan akses permodalan begitu perbankan bagi para pembudidaya, begitu nelayan? Pak Budi, oke lah kalau misalnya kita bicara mengenai payung hukum ini yang memang masih menjadi suatu permasalahan tersendiri begitu yang tengah tadi dicarikan solusinya, komunikasi sudah dibuka dengan pemerintah. Nah, bagaimana dengan akses perbankan? Keuangan ini pun seharusnya menjadi suatu modal juga yang harus bisa diakses, bisa dibuka jalurnya bagi para pembudidaya ataupun nelayan di Indonesia, sama seperti sektor-sektor lainnya seperti UMKM misalnya. Terima kasih Mas Prasetyo. Jadi jujur aja sampai saat ini pihak perbankan ini masih menganggap perikanan ini sebagai sektor yang high risk gitu ya. Yang high risk sehingga mereka selalu minta bahkan sampai kur pun yang aturannya tanpa agunan. Ya. Seringkali kur itu mereka permasalahkan agunannya juga gitu Mas. Wow. Jadi ini yang saya menghimbau ini teman-teman di perbankan ini. Ayolah, di sektor perikanan sekarang ini beda sekali dengan sektor perikanan 20 tahun yang lalu ya. Kami sudah menggunakan teknologi gitu. Jadi resiko-resikonya itu nggak sebesar yang dulu gitu. Misalkan sekarang kalau kita mau nangkap ikan itu langsung kita semuanya pakai radar dan sebagainya. Jadi risiko kerugiannya sudah semakin kecil. Begitu juga budidaya Mas Prasetyo. Ya. Kalau dulu kita sering dengar ya tambak udang itu total loss hancur 100%. Sekarang dengan cara budidaya yang sekarang ini amat sangat jarang sekali ya tambak udang yang bisa total loss gitu ya. Paling misalkan kena penyakit pun ya masih ada 75%. Paling terjelek pun 50% yang masih bernilai gitu, ada value-nya ini. Jadi perbankan tolonglah cari auditor atau pihak yang bisa mengaudit perikanan ini yang paham masalah perikanan gitu loh. Yang paham, jangan mengambil auditor dari orang yang tidak paham perikanan. Itu dia yang mungkin perlu diluruskan pemahamannya berarti ya, literasi bahkan dari para pemangku kepentingan terkait dengan sektor perikanan juga nampaknya harus dikuatkan begitu ya. Betul Mas. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini, berarti komoditas pangan apa nih yang mungkin bisa ditawarkan menjadi salah satu budidaya yang nanti akan menarik investasi, Pak Budi? Ya kalau budidaya ya paling memungkinkan adalah udang dan itu sudah menjadi target dari pemerintah untuk meningkatkan ekspornya, value-nya 250%. Kenapa udang? Karena kita mempunyai tambak yang sangat luas ya, kurang lebih 300.000 hektar dan itu belum maksimum Mas. Belum maksimum, masih bisa ditingkatkan. Kemudian SDM kita untuk udang ini sudah sangat mumpuni ya. Mereka sudah 30 tahun lebih yang ada di sektor ini. Jadi kita mempunyai kemampuan dan kita mempunyai daya saing untuk industri udang. Kalau untuk budidaya saya kira itu yang paling bisa kita andalkan. Selain itu tentunya misalkan paten dan bandeng itu juga bisa kita jadikan komoditas andalan untuk yang di masa mendatang. Ini untuk komoditas ekspor juga mumpuni Pak? Udang sangat mumpuni ya, ekspor kita sudah hampir 2,3 miliar US dollar ya. 40% dari ekspor perikanan Indonesia adalah berasal dari udang Mas. 40%, jadi sangat mumpuni. Oke, lantas dengan luas-luas tambak udang ataupun luas-luas tambak perikanan lainnya begitu, apakah ini juga menjadi suatu langkah yang dimudahkan, terutama dilakukan oleh pemerintah daerah begitu untuk mendorong sektor perikanan di wilayah masing-masing? Jadi masalah utama itu sebenarnya adalah irigasi. Banyak muara-muara sungai di sektor-sektor tambak ya, perikanan bandeng, udang itu sudah tersumbat ya, airnya nggak lancar, itu yang menyebabkan timbul penyakit dan produktivitas rendah. Ini dalam kesempatan ini saya menghimbau nih pemerintah pusat dan daerah, ayo diperbaikilah irigasi untuk perikanan. Jangan hanya memikirkan irigasi untuk pertanian, Pak. Kami bukan anak tiri. Sektor ini juga sektor yang menyumbang negara sangat besar gitu. Jadi dana-dana dari teman-teman dari PUPR, ayo perbaiki sektor irigasi untuk perikanan. Jangan hanya untuk irigasi pertanian begitu, Mas. Oke, itu dia. Memang selama ini kita tahu beberapa kebijakan dari pemerintah memang pembangunan infrastruktur irigasi salah satunya itu lebih kepada untuk pengairan yang pertanian begitu ya. Seharusnya juga masuk ke dalam sektor perikanan ini. Apakah ini juga lebih kepada perikanan laut dan mungkin air tawar ya? Maksudnya apa Budi? Perikanan air payo Mas. Payo. Karena kan
agar kami bisa bertambak udang. Tambak itu kan memerlukan salinitas tertentu. Maka air dari laut harus secara lancar masuk ke dalam tambak-tambak kami gitu. Begitu juga hasil dari tambak-tambak kami, airnya juga harus secara lancar masuk ke laut. Nah itu yang harus diperbaiki irigasinya, Mas. Oke, lantas bagaimana nih harapan nih? Terakhir nih Pak Budi, dari teman-teman asosiasi maupun federasi asosiasi begitu yang berkumpul sekitar ada 16 asosiasi di dalamnya, tentu harapannya sangat besar dong kepada pemerintah terhadap sektor perikanan di Indonesia. Ya, harapan terakhir dari saya pertama ya, kami perlu kepastian berusaha ya. Kepastian berusaha dalam arti kepastian perizinan. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, ayo tolong PNBP diturunkan ya, terutama untuk perikanan tangkap. Dan terakhir saya mohon pada pemerintah, jadikanlah pengusaha itu sebagai partner. Kami itu partner gitu. Kami tidak perlu ditakut-takuti dengan ancaman-ancaman denda yang luar biasa tadi. Karena ancaman denda itu akan menyebabkan pihak-pihak lain bisa mengambil keuntungan ya. Anggap kami itu partner. Kami akan bersama-sama dengan pemerintah membangun negeri tercinta ini. Begitu Mas Presiden dari saya. Itu dia, dan semoga nanti ada win-win solution dan yang diberikan oleh pemerintah begitu dalam waktu dekat ini, seperti harapan Pak Budi tadi, komunikasi sudah dibuka, kemudian sudah bersurat, sehingga mungkin diharapkan nanti adalah duduk bersama ya Pak Budi ya, antara pelaku industri dari sektor perikanan juga dengan pemerintah, sehingga dihasilkan nanti mungkin kebijakan payung hukum yang lebih ya kondusif lah, yang sesuai juga dengan harapan bersama, karena kepentingannya juga adalah kepentingan nasional. Pak Budi, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Terima kasih, Pak Budi. Mas Presiden. Terima kasih.